Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Dedi Muhairil dari program studi pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Oke, baik. Kita kali ini akan membahas materi mengenai keterampilan membaca terkait dengan membaca kreatif. Ya, untuk yang pertama itu ada pengertian terkait dengan membaca kreatif. Membaca kreatif adalah kegiatan membaca yang tidak hanya sekedar menangkap makna tersurat, makna antar baris, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kehidupan sehari-hari. Membaca kreatif yaitu membaca untuk mendapatkan nilai tambahan tentunya dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menarik atau mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya belum pernah diciptakan. Istilah kreatif berarti tindak lanjut setelah seseorang melakukan kegiatan membacanya. Jika seseorang membaca lalu kemudian ia berhenti pada saat ia telah menutup bukunya, maka dirinya tidak dikatakan sebagai pembaca kreatif. Sebaliknya, jika setelah membaca dia melakukan aktivitas yang bermanfaat untuk peningkatan kehidupan, baru ia dikatakan sebagai pembaca yang kreatif. Dan ini pendapatnya dikemukakan oleh Nur Hadi. Dalam membaca kreatif, pembaca dituntut untuk mencermati ide-ide yang dikemukakan penulis. Kemudian sang pembaca membanding-bandingkannya. Tetapi yang lebih penting pada kegiatan membaca kreatif itu tidak setegak menangkap makna dan maksud isi dari bacaan tersebut, tetapi juga menerapkan ide-ide atau informasi yang tertuang dalam bacaan di kehidupan sehari-hari, khususnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Adapun ciri-ciri seseorang yang dikategorikan sebagai pembaca kreatif, menurut Nur Hadi, sebagai seorang pembaca yang kreatif harus bisa memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan membaca tidak berhenti saat menutup buku. Yang kedua, mampu menerapkan hasil bacaannya untuk kepentingan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, adanya perubahan sikap dan tingkah laku setelah melakukan proses pembacaannya selesai. Kemudian yang keempat, hasil membaca tentunya berlaku sepanjang masa. Yang kelima, mampu menilai secara kritis dan kreatif terkait dengan bahan-bahan bacaan yang ia baca. Dan yang keenam, mampu memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan dari hasil dengan apa yang ia baca. Ya, kemudian yang selanjutnya ada pun latihan-latihan yang dapat dilakukan untuk menjadi seorang pembaca kreatif. Latihan rangkaian untuk menjadi seorang pembaca kreatif menurut Nur Hadi antara lain, yang pertama, keterampilan mengikuti petunjuk dalam bacaan, lalu kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, keterampilan dalam membuat resensi buku. Yang ketiga, keterampilan untuk memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang disajikan dari buku yang dibaca. Yang keempat, keterampilan mengubah buku prosa seperti cerpen ataupun novel menjadi bentuk naskah drama maupun sandiwara. Kemudian yang kelima, keterampilan mementaskan naskah drama yang telah dibaca. Kemudian yang keenam, keterampilan mengubah bentuk puisi menjadi bentuk prosa. Dan yang ketujuh adalah keterampilan melakukan teori celup atau teori Nur Hadi. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan dari membaca kreatif. Menurut Tarigan,
membaca kreatif itu ada 6 tujuan. Yang pertama ada dramatisasi. Dalam tahap ini, peserta didik mendramatisasikan tema-tema dari sastra yang kemudian diikatkan dengan pengalaman-pengalaman yang pernah mereka alami. Kemudian mereka diberi kesempatan untuk menggunakan jenis-jenis drama dalam menginformasikan terkait dari isi penggalan-penggalan sastra ke dalam berbagai macam ekspresi maupun sudut pandang. Kemudian yang kedua ada interpretasi lisan atau musik. Pada tahap ini, peserta didik dilatih untuk membandingkan aneka ragam penggalan sastra melalui penggunaan interpretasi lisan dan musik. Kemudian yang ketiga ada narasi pribadi. Pada tahap narasi pribadi ini, siswa dituntut untuk banyak membaca cerita serta dapat menceritakannya kembali dengan kata-kata serta gaya dari bahasa mereka sendiri. Kemudian yang keempat ada ekspresi tulis. Pada tahap ini peserta didik berlatih untuk mempraktikkan ekspresi kreatif dengan cara menuliskan kembali cerita-cerita yang telah mereka baca, di mana mereka pada tahap ini didorong untuk mengubah unsur-unsur yang terkandung dalam cerita aslinya, kemudian menciptakan versi cerita mereka sendiri. Kemudian yang kelima ada ekspresi visual. Peserta didik menciptakan suatu karya visual yang kemudian digunakan untuk menghubungkan beberapa aspek dari bacaan mereka. Kemudian tahap berikutnya, siswa mengubah aspek bacaan mereka sendiri. Kemudian yang keenam ada aneka tujuan. Di sini tujuan dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan A sampai C, kemudian yang kedua tujuan tingkatan D sampai E, kemudian yang ketiga tujuan tingkatan F sampai G. Untuk tingkatan A sampai C itu untuk kelas 1 hingga 2 SD. Kemudian untuk tingkatan D sampai E yakni untuk kelas 3 sampai kelas 4 SD. Kemudian untuk tingkatan F sampai G yakni untuk kelas 5 sampai kelas 6. Kemudian yang terakhir, tentunya ada manfaat dari membaca kreatif ini. Manfaat dari membaca pemahaman secara kreatif yakni yang pertama, dari pembaca tentunya kita dapat menerapkan berbagai pengetahuan baru yang telah kita peroleh untuk mengembangkan karir. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan di dalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan yang ketiga, dapat mempraktik menulis sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam buku. Kemudian yang keempat, membaca kreatif tentunya akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang. Contohnya, wacana tentang cara membuat makanan atau merawat kesehatan tubuh. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah tutur ataupun ucap kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.